Saudara, saya beri judul khotbah saya, judulnya sangat sederhana, judulnya adalah Waktu Tuhan. Karena saya percaya banyak daripada kita yang kita memang menunggu tentang waktu Tuhan. Nah, saya selalu belajar dalam pelayanan saya, dalam hidup saya. Terkadang waktu Tuhan itu memang bukan waktu kita, Pak. Bahkan terkadang apa yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita doakan Tuhan akan jawab. Ternyata terkadang Tuhan harus mendelay sesuatu. Dan ternyata di balik Tuhan mendelay sesuatu itu ada berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan. Nah, saya belajar tentang sesuatu, tentang waktu Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ada di Balikpapan. Kebetulan saya memang seorang hamba Tuhan, tapi hari ini juga Tuhan percayakan saya untuk berkontribusi terhadap negara di pemerintahan. Dan beberapa minggu yang lalu saya ada di Balikpapan. Waktu saya ada di Balikpapan, saya telepon istri saya bilang begini, sayang besok saya pulang. Nah, kalau untuk urusan istri-istri dimanapun, pasti mau suaminya kemanapun gak masalah. Yang penting pulang bawa oleh-oleh, Pak, kira-kira begitu. Kecuali gak tahu kalau istri-istri di sini ya. Nah, waktu saya di Balikpapan, saya telepon istri saya. Saya bilang begini, besok aku pulang. Nah, di Balikpapan itu, Pak, ada makanan yang paling terkenal. Kebetulan Balikpapan itu terkenal dengan kepitingnya. Kalau makan kepiting di Balikpapan sama Jakarta rasanya beda, Pak. Kalau makan kepiting di Jakarta rasanya cuma asin, manis, pedas. Tapi kalau di Balikpapan lain, sekali gigit surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Saking enaknya, Pak. Jadi emang kepiting Balikpapan itu kayaknya lain daripada kepiting Jakarta. Nah, saya bilang sama istri, besok balik saya bawakan kepiting. Nah, kebetulan dekat bandara itu ada kepiting, restoran kepiting namanya Dandito. Sederhana, saya nggak kenal sama ownernya. Ini bukan promosi, tapi kalau saudara ke Balikpapan mampir ke restoran namanya Kepiting Dandito. Wah, itu Pak, pasti saudara gigit dekat dengan surga lah, kira-kira begitu. Nah, besoknya pesawat saya itu balik ke Jakarta itu harusnya jam 7 malam. Tiba-tiba jam 3 sore teman saya dia bilang begini, yang ngaturin saya tiket. Dia bilang begini, bro pesawat balik ke Jakarta di delay. Waduh, padahal saya sudah pesan kepiting, jam 6 saya ambil, jam 7 terbang balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta karena beda waktu 1 jam, sekitar jam 8 mau makan dengan keluarga. Saya agak mangkel karena pesawatnya delay. Tapi dengan terpaksa, karena gak ada pesawat lain lagi. Terus kemudian saya bilang sama teman saya tanya begini, ada pesawat lain gak dari Balikpapan ke Jakarta? Dia bilang begini, gak ada bro, pesawatnya cuma ini aja. Ya udah kalau begitu, no choice, gak ada opsi Pak. Akhirnya saya sampai di bandara lebih cepat, jam 7 saya sudah ada di bandara. Nah begitu sampai di bandara, bandara Balikpapan itu Pak, bandara Sepinggan, beda dengan Soekarno-Hatta. Kalau di Soekarno-Hatta, saudara jam 7 sampai jam 12 malam, restoran itu masih banyak, coffee shop masih banyak. Kalau di Balikpapan, begitu saudara masuk terbang malam, itu udah gak ada apa-apa. Restoran sudah tutup, coffee shop sudah tutup. Nah saya ditemenin sama protokol. Protokol bilang begini, waduh Pak, delay Pak, sampai jam berapa Mas? Kira-kira jam 9 atau sampai jam 10. Terpaksa, jengkel enggak? Jengkel Pak. Padahal sudah merencanakan untuk dinner malam minggu dengan kepiting Dandito. Bersama dengan istri, bersama dengan anak. Nah, tapi karena pesawat delay, mangkel Pak. Mangkel, marah. Tapi ya sudah, mau marah gimana pun udah gak ada pesawat yang lain. Padahal besoknya saya juga harus khotbah di gereja. Saya harus khotbah jam 7 pagi. Nah sementara saya ada di Balikpapan, ada satu coffee shop yang masih belum tutup. Kemudian saya tanya, Mas masih buka? Oh masih Pak. Ya udah kalau masih buka boleh nggak duduk di sini dulu? Boleh Pak, sambil nunggu pesawat terbang. Saya tunggu sampai 1 jam, 2 jam, udah mulai boring. Tiba-tiba setengah jam sebelum boarding, tiba-tiba saya lihat ada satu orang di bandara. Saya lihat dari jauh, saya tahu kok persis seperti Kosem. Namanya Ko Samuel, saya panggil Kosem. Begitu dari jauh saya panggil dia, Kosem. Langsung dia bilang begini, wah Pastor David. Dia tanya, loh Pastor David ada di Balikpapan. Oh iya, loh Kosem dari mana? Saya baru pulang dari Surabaya, terbang ke Balikpapan. Terus saya lupa bagasi saya ketinggalan. Terus sampai di rumah saya baru ingat bahwa ada bagasi yang ketinggalan. Ya sudah, kami sudah bertahun-tahun gak pernah ketemu. Sampai terus kemudian kami ngobrol sekitar setengah jam.
Ketika setengah jam tiba-tiba protokol bilang begini, Pak sudah mau boarding. Oh oke. Kemudian saya pamitan sama Kosem. Kosem, waduh terima kasih ya udah ditemenin. Dan kita sudah ketemu sekalipun cuma setengah jam. Saya itu sudah gak ketemu sama Kosem mungkin sekitar 5 tahun lah sejak Covid. Udah gak pernah ketemu. Nah tiba-tiba begitu saya pamitan, saya pamit ya, saya mau balik ke Jakarta. Tiba-tiba Kosem ini dia buka tas, dia keluarin amplop. Pendeta Pak, kalau begitu lihat amplop, muter Pak matanya Pak. Saudara jangan berpikir, wah Bapak pasti ini. No. Tiba-tiba dia ambil amplopnya, dia bilang begini, Pastor, boleh titip ya? Oh titip apa? Titip buat keluarga. Sampai dia nyindir. Saudara atas anugerah Tuhan hari ini, saya ini cuma sarjana teologi ya Pak. Tapi atas anugerah Tuhan hari ini saya dipercaya jadi komisaris di perusahaan BUMN. Dan seminggu yang lalu saya dipercaya untuk jadi expert staff tenaga ahli di kantor komunikasi kepresidenan. Sederhana, sarjana boleh teologi ya. Sekolahnya udah tutup Pak, sekolah teologi saya 5 tahun yang lalu. Sekolah boleh tutup tapi tidak dengan rencana Tuhan. Ya, makanya apapun yang saudara alami jangan melihat diri saudara. Tapi melihat siapa yang di dalam diri saudara. Nah tiba-tiba dia keluarin amplop. Begitu dia keluarin amplop, dia titip buat anak saya. Dia bilang begini, titip ya, ada sedikit berkat. Ya sudah Pak. Padahal ya awalnya saya bilang, oh gak usah Kosem. Padahal di hati ini cepat aja lu kasih gitu maksudnya gitu. Nah begitu dia kasih amplopnya Pak, ya sudah saya ambil, saya taruh di kantong. Saya boarding masuk ke pesawat. Begitu sampai di pesawat, dalam pesawat, saya duduk, langsung saya ambil amplopnya. Biasa Pak. Langsung disobek sedikit. Isinya berapa? Begitu saya sobek Pak. Isinya $3.000. Berarti sekitar 45 juta Pak. Nah sorry ya saya tidak cerita tentang berkatnya itu saja. Maaf. Gak akan ada Pak kalau pesawat saya gak delay. Ternyata kadang dalam hidup Tuhan mendelay sesuatu karena ada berkat yang terbaik. Makanya saudara jangan marah dengan Tuhan ketika Tuhan mendelay sesuatu dan saudara sudah berdoa. Terkadang dia mendelay karena ada rencana yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Nah saudara di Alkitab, kalau saudara mau belajar tentang iman, saudara belajarlah dari orang ini. Siapa namanya? Namanya Abraham. Abraham ini Pak disebut sebagai bapak orang beriman. Satu kali Tuhan janji sama Abraham. Tolong bukakan Alkitabnya. Nah sebelum saya masuk di Abraham, nah ini seringkali kita berpikir Tuhan bisa bawa kita ke tanah perjanjian. Tolong bisa ditampilkan. Tapi satu hal yang saudara harus tahu. Tuhan terlalu gampang membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi sebelum Tuhan bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Orang Israel itu masuk di satu tempat. Namanya apa? Padang gurun. Nah tolong bisa ditampilkan. This is it. Seringkali kita berpikir, kita berdoa Tuhan langsung jawab. Enggak. Terkadang Tuhan lebih fokus pada prosesnya dibandingkan dengan jawaban doanya. Makanya saya sayang sama anak saya Bradley usia 3 tahun. Apapun yang dia minta Pak saya kasih. Tapi enggak mungkin anak 3 tahun minta mobil saya kasih. Saya tidak akan kasih mobil ke anak saya bukan karena saya enggak sayang. Tapi saya melihat anak saya belum siap. Terkadang Tuhan belum memberikan sesuatu kepada saudara bukan karena dia tidak sayang. Tapi dia lebih dulu mempersiapkan mental dan karakter saudara. Orang Israel keluar dari tanah Mesir gak langsung ke tanah perjanjian. Seringkali kita berpikir begitu. Kalau udah pelayanan ke gereja langsung diberkati Tuhan. Gak. Selalu ada proses Pak. Dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan itu cuma 11 hari kalau jalan kaki. Tapi kenapa Tuhan buat sampai 40 tahun? Karena ternyata begini. Waktu orang Israel di padang gurun. Mereka tuh kalah di urusan satu Pak. Mulut. Banyak orang Kristen kalah di urusan ini. Mulut. Ngomel. Marah. Maunya dari tanah Mesir langsung tanah perjanjian. Saudara percayalah. Tuhan mampu berikan yang terbaik. Tapi lebih dulu dia bentuk kita Pak sebelum dia kasih jawaban kita. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Saudara tidak akan pernah temukan dosanya Daud apa waktu Daud masih miskin. Kasih tahu sama saya. Tapi waktu Daud sudah jadi raja, dia jadi otak pembunuhan
atas kematian Uria. Apa yang salah? Mentalnya berubah Pak, waktu diberkati. Padahal waktu masih miskin gak punya apa-apa. Dia setia banget sama Tuhan. Makanya Tuhan itu lebih mementingkan karakter dan mental seseorang dibandingkan dengan berkat Tuhan. Ada banyak loh Pak yang gak siap diberkati. Padahal minta sama Tuhan. Tapi begitu diberkati, Daud jadi raja. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Dia jatuh dalam dosa perzinahan. Dan itu tidak pernah dia lakukan waktu dia masih miskin. Makanya saudara bersyukur. Kalau hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara. Berarti dia sedang mempersiapkan saudara. Nah di padang gurun mereka ngomel. Mereka marah. Mereka protes gak sabar. Makanya kalau saudara sedang menghadapi padang gurun. Saudara imani bahwa padang gurun adalah cara yang terbaik dari Tuhan. Untuk memproses dan memurnikan hidup saudara. Ada banyak loh Pak, orang yang di padang gurun, mereka ngeluh. Hati-hati dengan mulut saudara. Saudara, mohon maaf ya, buat saya tidak peduli di mana tempatnya. Yang paling penting adalah bersama siapa saya ada di situ. Di padang gurun, orang Israel gak pernah kelaparan. Di padang gurun, orang Israel gak pernah kehausan. Buktinya apa? Satu kali Pak Musa ambil tongkat, dia ketok batu Pak. Keluar Pak, Fanta, Coca-Cola. Ada di situ Pak. Kurang apa? Ya itu aja, kurang ajar aja sama Tuhan. Nah, satu kali Tuhan bilang sama satu orang ini, namanya Abraham. Kita akan belajar bersama-sama. Saudara bersuka cita, katakan amin. Tolong buka Alkitabnya. Yang bersuka cita katakan haleluya. Kejadian 12 ayat kedua kita akan bersama-sama. Ini janji Tuhan kepada Abraham. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terus memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Yang pertama, dia jadi bangsa yang besar. Yang kedua, dia diberkati. Yang ketiga, dia terkenal. Ada banyak orang Pak yang sok-sokan bilang begini, Pak saya gak perlu Pak kaya dan diberkati. Loh kenapa? Lebih baik saya melarat saja, yang penting saya rendah hati. Kalau ada yang imannya kayak begitu, sini saya tumpang tangan supaya lebih melarat lagi. Saudara mohon maaf ya. Tangan, kaki saudara, hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi terkadang berkat itu tidak sampai karena ada satu faktor. Apa itu? Goliat yang harus saudara kalahkan. Apa itu Pak? Kemalasan. Berapa banyak orang mau diberkati tapi malas dalam bekerja. Berapa banyak orang mau diberkati tapi malas bangun pagi. Berapa banyak orang ingin diberkati tapi malas untuk kerja keras. Saudara, hidup itu tentang tabur tuai. Percayalah, kalau saudara cinta Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, saudara pelayanan, saudara kerja keras, saya pasti yakinkan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. But it's matter of time, tinggal tunggu waktunya. Nah hari itu Tuhan bilang sama Abraham, Bram, kamu diberkati, kamu jadi bangsa yang besar, dan kamu akan terkenal. Tapi tujuannya ada. Tujuannya apa? Tadi yang ayat tadi itu masih ada kalimat terakhir. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi berkat yang saudara terima Pak, supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Makanya tujuan kekristenan kita bukan cuma diberkati, tapi bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Karena dosa yang paling berbahaya, sorry to say, bukan cuma sekedar saudara Pak, dulu saya mabuk, sekarang gak mabuk lagi. Pak, dulu saya ke diskotik, sekarang gak lagi Pak. Pak, dulu saya main judi, sekarang gak lagi Pak. Ada banyak orang yang tidak melakukan itu dan menganggap dirinya bertobat. Padahal pelitnya mampus Pak. Ada orang kayak begitu. Dosa yang paling berbahaya Pak, yang bersarang dalam diri kita itu terkadang kita pelit dan tidak murah hati. Makanya saya percaya orang yang diberkati pasti murah hati. Hanya saja waktu Tuhan bilang sama Abraham diberkati, Abraham punya 2 berkat yang sudah dia terima. Apa itu? Yang pertama, dia kaya raya diberkati Tuhan. Ternaknya banyak Pak. Zaman itu BCA, BRI, Mandiri gak ada. Ternaknya banyak, dia sangat diberkati. Dan yang kedua, dia terkenal. Kemanapun dia pergi, orang tahu dia siapa. Cuma dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia sudah kaya, dia sudah terkenal, tapi dia gak punya anak. Nah Tuhan janji sama Abraham, Bram, kamu akan punya anak. Saudara, kalau Tuhan janji, dia pasti akan tepati. Tapi terkadang,
Waktunya bukan waktu saudara. Ini yang seringkali banyak orang Kristen kecewa. Tolong bisa ditampilkan file yang saya sudah siapkan. Ini saudara, janji Tuhan kepada Abraham nih. Ini janjinya. Lihat, janji Tuhan. Menjadi besar, diberkati, dan terkenal. Saya berdoa supaya jemaat GBI Glow juga mendapat berkat yang sama. Katakan amin. Supaya kita bisa diberkati, kita jadi besar, dan kita terkenal. Tapi ingat Pak, tujuannya tadi untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Sebab berkat apapun yang saudara terima tidak akan pernah memuliakan Tuhan selama saudara tidak membawa untuk memenangkan jiwa. Tujuan Pak, apa yang kita punya Pak? Untuk memenangkan jiwa. Karena surga bersorak bukan karena rumahmu 3, rumahmu 5. Tapi surga bersorak kalau lewat hidup saudara. Ada 1 jiwa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Dan ini panggilan yang sama Pak buat kita. Nah ketika Tuhan bilang supaya dia diberkati, hanya saja saudara harus tahu satu hal tentang berkat Tuhan. Tolong bisa ditampilkan. That's my point. Berkat Tuhan itu Pak tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Butuh kerja keras. Perjuangan. Dan yang paling penting ini nih. Kesabaran. Hari itu Tuhan bilang sama Abraham. Bram, kamu akan punya anak. Nah, di tengah-tengah Tuhan bilang Abraham akan punya anak. Dia mengalami kondisi di mana yang dia imani tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Seringkali kita begitu Pak. Sudahlah, gak usah ada dusta di antara kita. Orang itu kalau ke gereja semuanya kelihatan rohani. Kalau dengar khotbah pendeta, percaya diberkati, amin Pak. Percaya dipulihkan, amin Pak. Tapi mohon maaf, begitu pulang ke rumah, dapur tidak mengepul. Rekening masih kosong. Berdoa sembuh, masih tetap sakit. Makanya saya belajar, justru iman itu Pak terlihat ketika saudara mengalami proses dan salib. Oh ya, saudara pelajari dalam Alkitab. Daud tidak jadi raja secara instan Pak. Sedangkan banyak orang Kristen zaman sekarang mintanya instan. Satu kali Nabi Samuel datang ke Bethlehem. Karena Tuhan suruh kamu ke Bethlehem, urapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Tiba-tiba Samuel dia bawa minyak Pak. Begitu dia bawa minyak, Tuhan suruh Samuel urapi Daud. Daud diurapi. Daud itu diurapi untuk jadi raja. Tapi begitu sudah diurapi sama Nabi Samuel, besok dia jadi raja? Enggak. Ngapain Pak? Menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Ini yang saya percaya. Pengurapan yang saudara terima di gereja, pengurapan yang saudara terima dari hamba Tuhan, akan tetap membuat saudara rendah hati dan tidak gengsi pada perkara kecil. Ada orang Pak zaman sekarang, udah pelayanan. Di mana? Di GBI Glow. Main apa di sana? Pelayanan keyboard. Ini pemain keyboard ini kalau nggak hati-hati udah melayani di gereja, begitu keluar dia merasa jari-jarinya seperti jari-jari Allah kadang. Ada orang Pak yang sudah merasa diurapi. Dia gengsi dengan perkara kecil. Sorry, am I wrong? Halo? Ada orang Pak yang sudah pelayanan. Dia gengsi dengan perkara kecil yang Tuhan percayakan. Sampai hari ini Pak, saya akan tetap setia melayani dimanapun ketika saya dipercayakan melayani. Tanya sama staf saya. Jelek-jelek gini komisaris Pak. Tapi buat saya nggak penting Pak itu Pak. Tenang saja. Saudara, saya cerita sedikit ya. Saya selalu belajar dalam hidup, senangkan dia. Dia tahu bagaimana akan menyenangkan hidup saudara. Ketika pengangkatan saya jadi komisaris, ini saya cerita dikit lah ya, sekalipun saudara, cuma komisaris itu aja. Saudara, ketika pengangkatan saya jadi komisaris, itu ada 6 komisaris Pak. Nah kebetulan saya diangkat jadi komisaris di perusahaan BUMN, namanya PT Wijaya Karya Realty. Total valuasi asetnya itu sekitar 15,3 triliun. Ketika diperkenalkan, saya lihat Pak data-data komisarisnya. Di situ ada 6 komisaris. Dan rata-rata komisaris di situ Pak, di perusahaan yang sekarang saya ada di situ, itu rata-rata usia mereka itu 50 sampai 60 tahun. Mereka itu senior semua. Begitu saya lihat datanya Pak, komisaris yang pertama namanya Irjen Pol Eko Danianto. Jenderal bintang 2 Pak.
Kalau saya Pak bintang 7 saking pusingnya. Komisaris yang satu Pak, yang satunya lagi. Namanya yang tadi Bang Eko, terus saya sampai lupa. Namanya Bang Andi. Jebolan University of UK, London Pak. Komisaris yang berikutnya Pak, jebolan University of Lyon, Perancis. Begitu sampai di saya Pak, David Herson, jebolan Sekolah Teologia. 5 tahun yang lalu Pak, sekolah saya sudah tutup. Tahu saudara kenapa sekolah saya sudah tutup? Karena udah gak ada yang sekolah Pak di sana Pak. Saya belajar dalam hidup, senangkan dia, maka dia tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Yang saya belajar Pak, promosi bukan berdasarkan kepintaran. Tetapi yang saya percaya adalah promosi berdasarkan perkenanan Tuhan. Ini yang kita cari waktu kita datang ke gereja, kita datang menyembah Tuhan. Makanya tenang saja, boleh dari kampung kecil, boleh keluarga ekonominya cuma sederhana. Mungkin orang tua gak mampu, tapi selama ada Tuhan di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Come on! Makanya saudara jangan pernah batasi kita waktu saudara sudah ditetapkan sebagai anak Tuhan. Saudara, anak saya Bradley usia 3 tahun, untuk hidupnya saya rela kerja keras banting tulang. Yang penting anak saya dapat susu yang terbaik. Bapak model saya saja Pak tahu yang terbaik buat anak. Apalagi Bapak di sorga yang saudara sembah hari ini. Aduh. Masih khawatir dengan hidup? Sorry. Nyawanya aja dia kasih Pak. Apalagi cuma kebutuhan di sini. Hanya saja Abraham gak sabar. Kan Tuhan bilang begini kan, Bram, kamu akan punya anak. Janji Tuhan datang kepada Abraham, dia di usia 75 tahun. Tolong bisa ditampilkan. Dan saudara tahu berapa tahun Abraham menunggu? 25 tahun. My goodness. Tuhan kan bilang sama Abraham, Bram, kamu akan punya anak. Besoknya, mana? Besoknya lagi, mana? Besoknya lagi, mana? Sampai istrinya itu ketawa. Saudara, waktu Tuhan bilang sama Abraham bahwa dia akan punya anak, Sarah Pak ketawa Pak. Kebetulan Sarah itu tinggal di Langoan, orang Manado. Tuhan bilang kamu akan punya anak, Sarah Pak di ujung. Sudah yuk, kita so tua kita. Sorry saudara, fisik boleh tua, sudah tidak produktif. Tapi Tuhan mampu merubah yang mustahil jadi mungkin. Makanya jangan pernah lihat siapa diri saudara. No. Jangan pernah lihat siapa dirimu. Tapi lihat siapa Tuhan di dalam dirimu. Sampai kemudian tahun berikutnya gak punya anak. Tahun berikutnya gak punya anak lagi Pak. Dan hari itu Abraham dia buat kesalahan. Apa yang dia buat? Ya udah, yang penting gue punya anak kan. Tiba-tiba, tolong tampilkan. Dan ini saya berdoa saudara jangan pernah buat kesalahan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Untuk menunggu waktu Tuhan, yang pertama apa saudara? Harus sabar. Sabar. Terkadang kita nggak sabar, kita pengen cepat. Saudara jangan tersinggung dengan saya beri contoh saudara. Ternyata saya baru tahu, berlian dan arang itu produk dari produk yang sama. Hasil dari produk yang sama. Namanya karbon. Jadi karbon itu Pak bisa menghasilkan arang dan karbon bisa menghasilkan berlian. Terus saudara tanya sama saya, loh Pak, padahal kan dari produk yang sama. Yang satu murah, kenapa yang satu mahal? Arang Pak ditimbang dengan kiloan. Harga 1 kilo arang itu 7.500. Kalau berlian Pak ditimbang dengan kata karat. 1 karat harganya 40 sampai 50 juta. Padahal produk sama, tapi kenapa satu mahal, satu murah? Yang membuat mahal dan murahnya adalah prosesnya. Untuk buat arang tidak perlu 10 hari, cukup 1 jam. Tapi untuk buat berlian Pak, butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun. Saya belajar sesuatu. Semakin saudara diproses, mungkin kelihatannya lama. Berarti menghasilkan berkat yang mahal yang datang dalam hidup saudara.
marah. Jangan marah ketika saudara sepertinya ditunda. Kok lama? Umur baru usia 32 tahun udah merasa kayak mangga mau busuk. Tenang saja. Gak ada Pak kata telat menikah. Gak ada. Sorry Pak ya. Ada banyak teman-teman muda. Lebih baik telat menikah daripada salah menikah. Ada orang yang terpaksa harus punya pasangan karena omongan orang. Apalagi kalau ditanya, pacarnya mana? Saudara tolong bertobat ya, kalau ada yang masih jomblo jangan tanya pacarnya di mana. Itu Pak, kalimat yang sangat menyakiti. Karena saya pernah Pak, 4 tahun Pak. Saya itu Pak, Bapak dulu jomblo berapa tahun Pak? Pernah berapa tahun jomblo? Oh enggak pernah jomblo? Enggak, pernah jomblo berapa tahun? 3 tahun, wah lama juga ya. Ibu enggak nyesel Bu? Saya jomblo 4 tahun Pak. Jomblo 4 tahun orang tanya, pasangannya mana? Pasangannya mana? Saya jawab, belum ada. Pasangannya mana? Memang belum ada. Pasangannya mana? Tunggu waktu Tuhan. Terkreat isu Pak. Tahu nggak kenapa pendeta David Derson nggak punya pasangan? Kenapa? Karena dia homo. Itu datang dari mulut gereja loh Pak. Bayangin. Makanya kadang ya kebanyakan mulut ibu-ibu yang nggak bertobat, Datang dari Manado sana. Kebetulan di Manado itu Pak ada masakan yang sangat terkenal di Manado. Namanya rica-rica. Ada orang Manado di sini katanya banyak orang Manado. Orang Manado? Manado ya. Rica-rica itu rasanya apa? Pedas. Nah sepedas itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat tuh. Gak usah dengerin omongan orang. Dan Abraham dia buat kesalahan karena denger omongan orang. Apa itu? Tolong bisa ditampilkan. Saudara bersuka cita? Katakan amin. Saudara wait. Yang pertama harus sabar. Yang kedua jangan ambil jalan pintas. Nah Abraham dia lakukan ini. Dia ambil Pak jalan pintas. Kenapa dia ambil jalan pintas? Karena dia udah gak tahan dengan omongan orang. Mana anaknya? Katanya Tuhan mau kasih. Mana? Kok gak ada? Mana? Gak ada. Sampai terus kemudian istrinya bilang begini. Bram, ginilah Bram. Gue udah gak bisa kasih lu anak. Tuh. Itu ada pembantu. Lu ambil aja. Ambil aja tuh. Coba istrinya kayak begitu. Karena istrinya sadar. Dia sudah tua. Tapi istrinya tidak sadar. Bahwa ada Tuhan dia bisa merubah yang mustahil jadi mungkin. Maka ayatnya dia bilang begini. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Kejadian 16 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Namanya siapa? Hagar. Hagar namanya. Ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, lihat ini saran manusia. Hati-hati dengan omongan manusia. Terutama ibu-ibu. Nah, gitu. Dia bilang begini, karena itu baiklah. Apa saudara? Hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarah. Akan selalu ada suara di telinga saudara yang membuat saudara mengambil jalan pintas. Karena Sarah tahu dia udah tua. Sampai terus kemudian Sarah bilang begini, udah gue gak bisa kasih lu anak. Tuh, sana, ambil aja tuh. Dan Abraham, dia denger Pak omongan orang. Makanya kalau saudara beriman, jangan dengar omongan orang. Karena hidup saudara tidak tergantung dengan omongan orang. Hidup saudara tergantung dari perkataan firman Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, ya dan amin. That's it. Makanya belajar mendengar suara yang bukan telinga saja. Hati Pak. Kita sering kali dengar yang dari sini. Orang ngomong jangan, orang ngomong begitu, orang ngomong begini. Kegagalan terbesar dari Abram adalah dia dengar omongan manusia. Kalau saudara beriman hari ini, jangan sendengkan telinga saudara untuk lebih banyak mendengar omongan orang. Belajar sendengkan hati saudara untuk dengar perkataan firman Tuhan. Makanya satu kali perjamuan di Kana, anggur habis, ibu Yesus datang ke Yesus, tiba-tiba Yesus bilang begini sama para pegawai-pegawainya, isi tempayan dengan air. Saudara, apa kata orang? Yang habis anggur bukan air. Tapi yang saya bersyukur adalah setiap pelayan-pelayan itu, dia dengar perkataan Yesus.
maka diisilah tempayan itu dengan air. Padahal Pak, kalau mereka mau tanya, mereka akan bilang begini, Bu, anaknya ibu gak salah. Kita habis anggur loh, bukan habis air. Tapi Ibu Yesus bilang begini, apa saja yang dia katakan, lakukan. Penting buat orang Kristen mendengar apa saja yang Tuhan firmankan di dalam hidup saudara, lakukan. Sekalipun saudara gak ngerti, karena memang tugas kita Pak, bukan untuk mengerti. Tugas orang percaya untuk mempercayai. Sekalipun gak ngerti. Katakan amin. Karena Pak, kita gak akan pernah ngerti rencana Tuhan. Kita gak akan pernah ngerti jalan Tuhan. Makanya bagian kita percaya. Bahwa apapun yang dia buat pasti baik adanya. Begitu dicedok Pak. Mereka kaget. Air itu berubah jadi apa? Salah Pak. Air itu tidak hanya berubah jadi anggur. Tapi air itu menurut yang minum, dia bilang begini. Biasanya anggur terbaik dulu yang dihidangkan. Hasil dari sebuah ketaatan. Air itu tidak berubah hanya sekedar jadi anggur. Tapi jadi anggur yang terbaik. Hasil dari sebuah ketaatan dengan Tuhan Pak. Pasti berkat yang terbaik. Sekalipun gak mengerti, aku belajar mempercayai. Sekalipun gak ngerti, aku belajar mempercayai. Karena orang yang belajar mempercayai, percayalah dia akan pasti menikmati berkat Tuhan dalam hidupnya. Belajar percaya itu Pak susah. Hati-hati dengan omongan orang di sekitar saudara. Tolong tampilkan. 2 hal yang saudara harus perhatikan tentang suara. Yang pertama, banyak suara terdengar benar. Kelihatannya benar. Tapi hanya firman Tuhan yang tidak pernah salah. Yang kedua, kebenaran Pak tentang suara Tuhan tidak diukur dari berapa banyak yang setuju. Tapi diukur apakah itu asalnya dari Tuhan. Kalau saudara itu percaya dari Tuhan, go ahead. Go ahead Pak. Sekalipun orang gak ngerti, just go ahead. Saya cerita ya. Ini kesaksian yang so very powerful Pak. Saya punya sahabat saya ini seorang hamba Tuhan, namanya Reinhard. Setahu saya belum pernah saksikan di tempat ini. Sahabat saya ini kebetulan dia seorang pelayan Tuhan, dan dia seorang pemain musik bukan gereja tapi persekutuan. Jadi ada orang yang memang main musik itu standarnya cuma persekutuan apa? Kalau nyanyi itu kadang kuncinya di kunci A, kunci B, terkadang kunci Inggris, kunci L gitu. Asal pokoknya gereng-gereng. Nah, saya ketemu Reinhard itu di satu persekutuan. Tiba-tiba Reinhard ini Pak, dia panggil saya. Dia bilang begini, bro, mampir ke kosan saya. Ngekos di mana? Saya ngekos di Kelapa Gading. Nah saudara, Reinhard itu teman saya ini tidak ada kata gemuk ya. Yang ada adalah diberkati Tuhan. Ya. Kebetulan badannya sangat diberkati Tuhan Pak. Jadi gak ada kata gemuk buat orang percaya. Kalau ada yang bilang kamu gemuk, no. I'm blessed by God. Ini kalau Om Gilbert dengerin pasti senang. Wah, so itu yang paling benar itu. Nah, kebetulan teman saya ini badannya sangat diberkati Tuhan. Dan istrinya Pak, lebih diberkati Tuhan. Luar biasa itu. Saya datang ke kosnya Pak, di Kelapa Gading. Dia cuma pakai sepeda motor butut tua Pak. Kemanapun dia setia melayani. Saya masuk ke tempat kosnya dia. Wow, saya gak sedih. Dia punya 2 orang anak. Tempat kosnya di Kelapa Gading itu Pak. Itu cuma setengah dari podium mimbar ini. Cuma setengah. Disitulah dia tidur. Gak ada AC Pak. Disitulah dia tidur. Disitulah dia ngasih makan anak-anaknya. Disitu ada toilet, disitulah juga dia buang hajat. Saya sampai sedih Pak. Tapi dia tulus dan setia melayani Tuhan. Tiba-tiba saya lihat postingan di Facebooknya Reinhard. Dia sudah tidak ada lagi di Jakarta. Tapi dia diutus pelayanan di daerah namanya Konawe Utara. Nah saudara, sekedar info. Hamba Tuhan kalau pelayanan di desa itu Pak, persembahannya kadang bukan uang. Kalau hamba Tuhan itu kadang dikasih persembahan jemaat uang, kue, roti, daging babi. Hamba Tuhan Pak kalau pelayanan di desa itu kadang persembahannya singkong,
pisang, sayur, anak babi. Itu kadang jemaat di desa Pak, nggak punya anak babi, anaknya juga dikasih Pak. Nah, saya lihat postingannya dia Pak. Cuma di kampung. Wah, dia kadang suka storyin kegiatannya dia di kampung. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ada di kebun. Saya tanam pisang, saya tanam ubi. Wah, saya lihat di Facebook itu kayak, aduh, kayak gimana gitu kan. Nah, saya telepon dia, bro, di mana? Dia bilang, pastor, saya ada di daerah Konawe. Terkadang saya harus naik ke perbatasan di Morowali. Lo ada apa? Ada pelayanan perintisan di sana. Oke, saya tanya ke dia, bro, punya nomor rekening? Oh ada. Dan saya ingat persis, saya berkati dia lah. Nah, saya berkati dia kira-kira 2 atau 3 kali. Tiba-tiba tahun lalu bulan Januari, setelah hampir bertahun-tahun kita tidak komunikasi, tiba-tiba saya ditelepon lewat WA. Shalom Pastor David, shalom. Siapa ini? Pastor, Reinhard Gode. Oh, saya baru tahu. Teman saya Pak, teman saya. Tiba-tiba dia minta nomor rekening saya Pak. Nah pendeta itu kalau diminta nomor rekening harusnya kan bahagia kan Pak. Tapi kan kita tahu Pak dia kesusahan. Sampai saya bilang begini, lu ngapain minta nomor rekening gua? Dia bilang gini, pastor minta nomor rekeningnya. Udah gak usah. Terus saya tanya, lu ngapain minta nomor rekening gua? Dia bilang begini, pastor, saya pernah berjanji sama Tuhan. Kalau saya diberkati, saya mau belikan Pastor David mobil. Ya kita mungkin senang, tapi kan saya tahu Pak kondisinya dia. Lu ajak makan susah. Makanya jangan pernah merendahkan orang karena kita tidak pernah tahu kapan orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Nah, begitu dia minta nomor rekening saya bilang ke dia, bro gak usah. Tidak pastor, saya mau belikan, saya mau berkati Pastor David, terserah Pastor David mau beli mobil apa. Saya bilang gak usah. Dengan sombongnya Pak, saya bilang begini, bro saya sudah punya 3 mobil. Cile. Sampai saya sebut Pak nama-nama mobil saya. Gue udah punya Alphard, gue udah punya Fortuner, gue udah punya Innova. Coba sombong gak? Sombong Pak. Tapi dia paksa. Pastor minta nomor rekening. Pak dengan terpaksa Pak. Saya kirim nomor rekening saya. Loh jujur. Coba kalau yang telepon itu jemaat GBI Glow. Wow, belum minta juga gue kasih. Nah, tiba-tiba gak sampai 5 menit. Masuk Pak, transferan di rekening saya. Totalnya berapa? Hampir 350 juta. Pak, sorry, mikir dong kita. Lu dapat duit dari mana? Karena 8 tahun yang lalu, lu susah di kampung yang namanya Konawe Utara. Dia cerita Pak. Sorry ya. Jangan pernah menyepelekan tentang kesetiaan dalam melayani Tuhan. Waktu dia di Konawe Utara, dia beli tanah, dia tanam singkong, dia tanam cabai, dia tanam tomat. Tiba-tiba Pak ada orang dari perusahaan Antam. Datang ke tempat tinggalnya dia. Dia itu Pak tinggal, mohon maaf. Itu di papan yang cuma dipaku persis seperti kandang ayam. Tiba-tiba datang, Pak Pendeta punya tanah mau dijual gak? Ya dia bilang, ya gak mungkin lah tanah itu yang bisa menghidupi anak-anaknya. Dia jual singkong, dia jual cabai, dia jual tomat. Orangnya bilang begini, kalau Pak Pendeta mau jual kami mau beli. Dia tanya, mau dibeli berapa? 4 hektar kami beli 1 miliar. Kaget Pak dia Pak. Tanah 4 hektar hutan mau dibeli 1 miliar. Dia telepon temennya bilang begini, Pak Pendeta jangan dijual. Kalau ada orang dari pertambangan negara mau beli tanahnya Pak Pendeta, berarti di dalam tanah itu ada sesuatu. Betul Pak, ternyata tanah itu mengandung nikel terbaik. Pak, zaman COVID 2020, kita ancur-ancurnya sampai 2021. Dia beli hotel cash 80 miliar di Bali. SMA aja gak lulus Pak.
Sorry ya. Kesetiaan dan ketaatan pasti mengantarkan saudara pada berkat Tuhan. Saya nggak cerita hanya berkatnya saja. Tapi saya cerita orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Makanya gak usah dengerin omongan orang. Gak usah dengerin omongan Sarah. Ada banyak Sarah yang ngomong ke kita, gak mungkin lu diberkati. Lu cuma anak kampung. Saya ngalamin itu. Saya anak kampung Pak. Kampung saya berbatasan dengan hutan. Tanya sama staf saya. Makanya waktu kecil, mama saya gak bisa bedakan. Mana anaknya, mana anak monyet. Hampir mirip Pak. Hutan banget kampung saya. Sorry to say, isu dalam hidup bukan dari mana saudara berasal. Tapi isu dalam hidup, siapa yang ada di dalam diri saudara. Kalau Allah ada di pihakmu, siapa yang akan menjadi lawanmu? Are you agree with me? Halo? Saya berkali-kali orang bilang begini, sarjana aja gak jelas. Teologi ya Pak, sekolahnya udah tutup. Tenang, yang kita kejar perkenanan Tuhan. Terkadang Tuhan belum menjawab Pak. Dia dilekan sesuatu karena ada berkat yang terbaik. Nah, Abraham gak sabar. Coba colek kanan kiri. Sabar bos. Sabar. Sabar. Kalau hari ini saudara belum ketemu sama pasangan dari Tuhan. Sabar. Jangan asal. Karena saya ngalamin Pak. Saya harus nunggu 4 tahun. Sampai orang bilang homo lu. Gak suka cewek lu. Saudara lihat tampang saya kayak begitu. Tapi akhirnya Pak, 2019 saya pimpin rombongan ke Israel. Datang Pak, perempuan cantik, dokter lagi, cinta Tuhan. Langsung gua ajak nikah. Karena saya percaya Pak, selalu ada berkat yang tepat. Maunya kita cepat, tapi maunya Tuhan tepat. Kita cari bukan berkat yang cepat, tapi kita cari berkat yang tepat dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, ayat terakhir. 1 menit lagi saya selesai. Ayat terakhir dia bilang begini. Kejadian 21 ayat yang pertama, ayat 1 kita baca sama-sama. Tuhan memperhatikan Sarah. Percayalah, dia perhatikan keluh kesah saudara. Berarti selama 25 tahun Tuhan itu memperhatikan Sarah. Sarah yang mandul diperhatikan sama Tuhan. Sarah yang gak punya anak diperhatikan sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan memperhatikan Sarah, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan, apa saudara? Melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan kalau janji Pak, dia tepati. Saya tidak tahu hari ini saudara sedang menerima apa janji dari Tuhan. Imani, yakini. Janji itu akan datang pada waktunya. Alkitab mencatat Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, that's my point. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu, that's my point. Pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi buat orang percaya Pak, ada waktu yang ditetapkan Tuhan. Sekalipun kelihatannya terlambat, tapi enggak. Tuhan tidak bekerja cepat. Dia bekerja tepat. Makanya kalau hari ini saudara sedang diproses, setia saja. Nah, hasil dari sebuah kesalahan Abraham, mereka bertengkar. Padahal Tuhan janji Abraham kamu akan punya anak dari istri yang sah. Tapi Abraham lihat, udah yang penting punya anak kan? Ya udah. Dia dengar omongan istrinya, ambil aja itu pembantu. Ambil aja Hagar. Jadi masalah Pak. Seringkali masalah timbul karena saudara selalu mengambil jalan pintas. Makanya saudara sabar. Ada waktu yang terbaik. Ini poin terakhir. Saya udah pemain musik maju ke depan. Kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tentang waktu Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Walau kadang terlihat tertunda. Waktu Tuhan bukan penundaan. Melainkan persiapan. Saya berdoa Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk menerima berkat yang besar.